Satu tabligh akbar saya bicara di tengah keluarga besar suku Mandailing, Batak. Saya diulos, dikasih pakaian kebesaran, diangkat jadi warga Mandailing. Saya dikasih gelar Lubis. Zainuddin MZ Lubis. Saya maulid lagi ke Makassar bersama nelayan-nelayan Bugis. Mereka bikin acara gebyar maulid tradisional Bahari 2000. Kumpul tokoh-tokoh Bugis. Saya dipakein pakaian kebesaran, pakai badik. Saya diangkat lagi jadi warga Bugis. Oleh wali kota Makassar, saya dikasih gelar Daeng Tojeng. Tojeng artinya yang benar. Daeng semacam Raden. Kalau dikumpulin nama saya udah lumayan panjang. Haji Daeng Tojeng Zainuddin MZ Lubis. Saya cuma mau bilang inilah Indonesia kita. Begini majemuk, begini beragam. Walaupun bineka, kita tetap tunggal. Nah, bagi kita umat Islam sudah dididik di masjid. Masya Allah, di daerah kita masjid saya bangga. Selalu penuh dengan sholat berjamaah. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Kalau udah subuh penuh. Sampai keluar. Nggak ada yang masuk. Ayo ke masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Betul? Bicara demokrasi, mau bicara reformasi, mau bicara soal keadilan, rohnya satu. Jangan ada warga negara kelas 1 di republik ini. Semua sama di hadapan hukum. Siapapun masuk masjid, copot sandal, buka sepatu. Lurah masuk masjid, buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Jangan ada warga negara kelas 1 di republik ini. Ini cikal bakal demokrasi, reformasi dan keadilan. Negara rusak kalau sudah banyak warga negara kelas 1. Sudah copot sendal? Sudah, Pak. Sudah buka sepatu? Sudah. Ayo masuk ke dalam masjid. Kalau sudah masuk ke dalam, ibu bapak lihat. Yang datang dari sebelah kidul, madep ngulon, bang. Yang datang dari sebelah timur, madep ngulon, bang. Yang datang dari utara, madep ngulon, bang. Yang datang dari sebelah kulon, madep ngulon. Masya Allah, jiwa masjid. Bukan soal dari mana orang datang, tapi satu arah menghadapmu. Kau boleh Sunda, kau boleh Jawa, kau boleh Batak, kau boleh Ambon, kau boleh Bugis, kau boleh Aceh, kau boleh Padang, kau boleh Melayu, kau boleh Dayak, kau boleh Madura, kau boleh Betawi, tapi kita satu nusa, satu bangsa, satu. Yuk kita rukun yuk, kita kompak yuk. Lidih juga bang, lidih tahu lidih. Lidih tak biar gede banget, kalau sendirian laler kagak mati. Bener. Tapi biar lidih kecil-kecil, kalau digabung sama lidih yang lain, diikat jadi satu, sapuh namanya, jangan laler, anjing juga gempor. Benar. Kita begitu juga, walaupun hutang kita bertumpuk, kita tetap optimis, sumber daya alam kita kaya, asal kita kompak, rukun, bersatu. Jelas? Jelas? Sudah madep ngulon semua bang? Sudah, ayo selenggarakan sholat berjamaah. Apa itu? Hidup berbangsa dan bernegara. Caranya bagaimana? Ya harus ada imam, harus ada makmum.
Betul. Ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa? Makmum mah siapa aja bang. Ngaji deh sama kiai mana juga. Nggak ada pemilihan makmum. Namanya makmum tiba ngikutin siapa juga boleh. Bener. Bang, tuh orang budak tuh. Budak boleh jadi makmum. Tibang makmum ngikutin doang, dia budak, dia kagak denger juga dia lihat. Bacaannya nggak fase, boleh jadi makmum. Ketinggalan 1 rakaat, boleh jadi makmum. Tapi nggak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imam goblok, bego, hancur sembahyang. Benar? Benar? Makanya lain kali milih imam hati-hati. Hei, yang punya masjid pada nih, kalau milih imam hati-hati. Saya pesan yang pada punya masjid, kalau milih imam hati-hati. Dulu pernah kejadian, ini karikatur, mau dengar nggak saya cerita? Dulu, tahun 1. Di kampung saya ada 3 orang goblok. Goblok tahu goblok bu? Bego. Bego tahu bego? Minum es ditiup. Dia kira ngebul panas kali. Ini 3 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar, banyak tikus. 1 jadi imam, 2 jadi makmum. Waktu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Baru sampai atta, tikus jatuh. Pas di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Imam lantaran kaget mau at-tahiyatul atta, tikus jatuh. Rusak nggak sholatnya? Batal nggak? Kalimataini mutatabi'aini, 2 kalimat berturut-turut batal sholat. Temennya yang jadi makmum maksudnya mau negor pak. Bagus maksudnya mau negor. Tapi karena goblok, nggak ngerti konstitusi, nggak ngerti mekanisme, bagaimana cara negor imam, nyolek. Lagi sembahyang nggak boleh ngomong gitu. Sudah berapa yang batal? 2. Yang 1 kan mestinya selamat. Nyaut. Untung gue diem aja. Ya ngobrol bertiga. Nyari imam hati-hati. Ya pak. Itu sebabnya kalau sudah ada imam yang diajarin imam dulu. Pesan Nabi apa? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan solatmu, jangan terlalu panjang. Kenapa? Makmum nggak sama kekuatannya. Ada makmum yang tua renta, diri aja udah gemeter. Ada makmum yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya sakit. Ada makmum yang udah janji habis sembahyang mau terima duit. Kalau imam kelamaan, kelosodan makmum. Imam harus tahu keadaan makmum. Pemimpin harus punya sense of crisis. Rakyat saya ini keadaannya lagi bagaimana? Kalau saya begini pantas apa enggak? Jangan udah diangkat jadi imam lupa daratan. Sembahyang isya berjamaah. Rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Makmum ikut si ikut, nggak punya pilihan lain, tapi hatinya kan ngedumel. Kata makmum, paling sekali ini gue sembahyang di sini. Gue kapok punya imam begini nih. Besok tobatin gue balik lagi. Hadirin yang saya hormati, begitulah kita mewujudkan semangat kebersamaan untuk Indonesia esok yang lebih baik dari hari ini. Amin. Ya Rabbal. Mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan semangat menjaga nilai-nilai kebersamaan.
persatuan, kesatuan, kerukunan, dan kekompakan. Lalu yang ketiga, hubungan Islam dan kemerdekaan. Setelah merdeka, membentuk wawasan Nusantara, kita mulai membangun. Bung Karno menyebutnya pembangunan semesta berencana. Pak Harto menyebutnya pembangunan manusia seutuhnya. Apapun namanya, tapi ini refleksi dari keyakinan. Walaupun Indonesia bukan negara agama, tapi pasti Indonesia negaranya orang beragama. Maka orientasi pembangunan tidak cuma dunia, tapi juga akhirat. Betul? Ini semua nih calon-calon jenazah. Tadi di awal saya bilang hidup cuma nunggu giliran, akhirnya giliran mati. Betul? Cuma kapan mati itu yang kita nggak tahu. Apakah nanti ibu-ibu duluan, saya belakangan? Kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Mungkin juga malah saya yang belakangan, ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Betul? Betul? Karena itu, dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan, mari kita isi kemerdekaan ini, membangun dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Ya Bu? Ya Pak? Ayo kita kompromi kepada Allah dengan memasyarakatkan istighfar, mengistighfarkan masyarakat. Kita memang rakyat kecil, tapi jeritan batin rakyat kecil, nurani rakyat kecil, mampu menggoyang aras. Hadirin yang saya hormati, hanya dengan wujud keseimbangan seperti itu, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia, kita bisa berharap mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibu bapak hadirin, ini sekelumit tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah sekarang saya mau bicara soal partai. Karena yang ngadakan ini DPC P3. Banyak pertanyaan. Mengapa makhluk bernama Zainuddin MZ yang dulu katanya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, kok memutuskan turun lagi ke panggung politik? Tentu ada asbabun nuzul. Ini saya mau cerita asbabun nuzul. Saya mulai berkenalan dengan politik lebih dulu daripada menjadi mubalik. Tahun 71 saya sudah ikut politik praktis. Waktu itu saya jadi juru kampanye Partai Nahdlatul Ulama. Pemilu pertama di zaman Pak Harto yang diikuti oleh 11 partai. Ini historisnya nih. Tahun 74 terjadi fusi. 4 partai Islam, NU, Parmusi, PSII, Perti, melebur jadi satu. Terjadi fusi. Lahirlah Partai Persatuan Pembangunan. Asasnya Islam, lambangnya Ka'bah, hasil istikharah Hadratus Syekh Kiai Haji Bisri Samsuri, Rais Suriah Nahdlatul Ulama waktu itu, yang adalah kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Maka pemilu tahun 77 dan 82, selain duduk di MPC, saya tetap kampanye buat Partai Persatuan. Duet sama Haji Roma Irama waktu itu, di zaman galak-galaknya Golkar. Tahun 77-82 Bu, kalau berangkat kampanye, itu pamitnya pamit mati. Itu zaman-zaman Amir Mahmud, Amir Murtono, dan Amir-Amir lain itu. Nyawa taruhannya. Padahal calon anggota DPR bukan. Apalagi calon menteri. Digaji kagak. Itu yang namanya panggilan jiwa. Karena partai ini asasnya Islam. Tujuannya amar ma'ruf nahi munkar.
untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kenapa? Negara ini kan kayak kapal, Bang. Kapal laut. Orang naik kapal laut kelasnya nggak sama. Ada yang di dek kelas 1, kelas 2, ada yang kamarnya di bawah. Kalau yang dapat kamar di bawah perlu air, dia kudu ke atas. Lewat tangga, jalan jauh, capek, keringetan. Potong kompas. Ngapain gua ke atas jauh-jauh, air deket banget, cuman dibatasin dinding kapal. Gua bor aja nih kapal nih. Ntar air masuk kamar-kamar gua udah bayar pakai duit gua, yang ngebor juga gua, orang lain jangan ikut campur. Kalau didiemin kapal dibor, bocor nggak? Mula-mula sedikit, makin lama makin banyak, makin sulit dikendalikan. Akhirnya kapal miring, tenggelam. Kalau kapal tenggelam, yang mati yang ngebor doang. Seluruh penumpang kapal ikut tenggelam karena satu ngebor. Negara kayak kapal, korupsi, KKN, maksiat, munkarot, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, itu ngebor. Ngebor kapal, bocorin kapal. Di masyarakat juga begitu, kadang-kadang temen ditegur ngotot. Biarin aja, yang mabok gue, yang beli minuman gue mabok di rumah gue, kenapa lu pusing? Yang judi gue, pakai duit gue, kenapa lu pusing? Yang zina gue, kenapa lu ribut? Iya, yang judi lo, yang mabok lo, yang zina lo, tapi judi, mabok, zina, maksiat, Mas. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi, yang mampus bukan elu doang, monyong.